Saya Pak Saidu. pelaku dan penikmat sejarah turun naiknya BBM. Jadi saya sudah capek mendengar perdebatan itu. Dan orangnya ganti-ganti, tapi pendapatnya beda-beda. Orangnya tetap, pendapatnya berbeda-beda. Maksudnya orangnya tetap, pendapatnya berbeda-beda. Jadi saya tidak terlalu menarik masuk perdebatan tentang kenaikan harga BBM. Saya ketemu orang, Pak gimana sih? Saya bilang sebenarnya pemerintah kok mengambil keputusan, tinggal membuka rekaman pendapat partai penguasa, partai oposisi saat yang lain berkuasa, putar-putar rekamannya, ambil keputusan sesuai dengan tuntutan dia. Tapi ternyata setelah berkuasa berubah lagi. Jadi ya, makanya saya bilang saya menghindari perdebatan itu karena itu hanya mengobjektifkan kepentingan subjektif. Tidak kebenaran pendapat. Jadi menurut saya, nah, entar saya izinkan dulu. Saya Bapak semua potong semua dan ya saya nggak perlu kan hak saya dong. Enggak hak saya dong. Jangan paksa saya dong. Ya. Oke, saya lanjut Bang Karni karena saya bukan beliau moderator. Baik, lanjut. Saya menyatakan begini. Pengambilan keputusan sekarang sebenarnya saya paham berat, tapi beratnya karena memang untuk menyelamatkan fiskal. Itu saja tujuannya pemerintah sekarang, menyelamatkan fiskal. Dan berani menanggung risiko terhadap dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik. Itu keberanian demi menyelamatkan fiskal. Nah, pertanyaannya, kenapa fiskal harus diselamatkan? Itu kan kira-kira. Kenapa memilih BBM yang naikkan dengan menyelamatkan fiskal? Oke, ada 5 alasan terus yang berulang. Istilah saya kasih kusut. BBM salah sasaran. Subsidi BBM salah sasaran. Begini sebenarnya. Subsidi memang itu ada subsidi, kalau memegang penuh subsidi ada by name by address. Ada by kelompok untuk mendongkrak ekonomi lain. Nah, BBM kelihatannya dari dulu memakai istilah bahwa sasarannya adalah terbatas kelompok, bukan by name by address. Sehingga pembahasan BBM dulu itu adalah, saya kebetulan hampir 10 tahun sebagai pembahas subsidi sampai Pak Dian tahu bagaimana seorang Menko mengusir Said Didu keluar ruangan karena saya ngotot tidak setuju pola subsidi BBM yang hanya memakai MOPS plus alpha karena hanya pakai Singapura. Dan saat itu saya tahu impor dari Singapura sekitar 400.000 barel. Artinya kalau hanya pakai standar Singapura, berapapun harga Singapura, Indonesia harus beli dong. Ya kan kira-kira begitu. Sampai saya bertahan, saya masih sekretaris Kementerian BUMN diusir oleh satu Menko di rapat DPR, banggar DPR, saya harus keluar. Karena saya nggak setuju cara seperti itu. Jadi kalau menyatakan saya setelah di luar baru ribut, dari dulu juga saya bukan ribut kalau memang ada yang nggak masuk akal saya. Jadi salah sasaran menurut saya. Oke, itu alasan klasik untuk pembenaran. Itu oke, tidak salah. Tapi menyatakan itu salah sasaran begini. Apalagi sekarang, itu kan ada istilah kompensasi. Nah, kesempatan menjelaskan apa perbedaan subsidi dengan kompensasi. Kompensasi sebenarnya itu ada dalam pasal 66 Undang-Undang BUMN. Menyatakan, apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, maka diberikan kompensasi. Kompensasi berupa penggantian seluruh biaya ditambah margin yang layak. Itu kata kompensasi. Tapi kompensasi diubah menjadi bentuknya subsidi, PSO, dan penyertaan modal negara, dan lain-lain. Itu bentuknya. Jadi tidak ujuk-ujuk kompensasi. Nah, kata kompensasi muncul, supaya paham ini, itu setelah 2018. Pada saat ada istilah BBM satu harga. Pada saat itu tidak ada di anggaran APBN. Program itu tidak ada juga di Pertamina. Pertamina menghadapi masalah di audit BPK. Nah, terhadap program itu ternyata kerugian Pertamina triliunan. Terpaksa muncullah kata kompensasi. Jadi tidak ada kata kompensasi itu. Kenapa bahaya kompensasi? Begini. Ya, subsidi itu ada 4 hal yang harus tertulis dalam undang-undang APBN. Itu satu jenisnya, apa yang disubsidi, harganya berapa, harga pembeliannya berapa, itu tadi Bung Arya menyatakan MOPS itu standar, harga penjualannya berapa, kemudian siapa yang mendapatkan. Nah dulu yang disubsidi itu kan premium, tapi per kabupaten kan kuotanya. Nasional dulu, kabupaten baru itu kuotanya, itu namanya sasarannya. Sasarannya harus jelas. Kalau pupuk lebih bagus karena by name by address. Nah, yang terakhir ada berapa APBN yang dibayarkan, dan yang berkontrak saat itu adalah Pertamina dengan Kementerian SDM pemberi tugas. Kompensasi tidak ada ini. Itu bahayanya kompensasi. Hanya jenisnya, jumlahnya tidak jelas, harganya tidak jelas, yang mendapatkan tidak jelas. Nah, itulah saya memohon, mungkin Bu Adian, Bung Arya, tolong hilangkan kompensasi ini. Wilayah abu-abunya sangat besar.
karena tidak ada dalam APBN, makanya dicantumkan di dana cadangan kompensasi itu dan diganti penggantian. Kenapa saya titip ini publik bahwa ini bisa ruang permainan karena tidak ada harga. Tidak ada harga. Kalau kita mau cinta semua negeri ini, hilangkan kata kompensasi itu. Itu wilayah abu-abu karena memang tidak dikenal. Oke, Pak. Nah, yang kedua selalu saya katakan, saya menyatakan kenaikan BBM sekarang itu bukan karena kenaikan harga minyak dunia. Bukan. Tapi karena pelemahan kurs. Jadi begini, tahun 2008 itu harga minyak dunia itu $140. Ya, Pak ya. Tapi premium dipertahankan 6.000. Kenapa? Karena kurs saat itu adalah 9.000. Jadi udah melemah 70.000. Benar Bung Adian tadi katakan. Ini penyebabnya kurs. Nah, tahun 2012 itu sempat $127. Itu kan tidak dinaikkan juga. Ya kan Pak? Karena kursnya 12 ribuan. Nah, jadi penyebab utama jebolnya tidak kuatnya APBN menanggung ini ada dua hal. Penyebab naik ini adalah kurs. Bukan karena kenaikan BBM. Bukan karena kenaikan minyak dunia. Nah, kurs ini apa penyebabnya? Berarti ada kegagalan mempertahankan kurs. Jadi kalau kursnya itu turun ke 9.000, kembali lagi harga 6.000. Enggak lah, enggak gitu Bang. Bentar. Enggak gitu. Gini ya. Kalau tadi tetap di 500 triliun, masih di bawah 500 triliun, maka artinya minyak dunia juga tidak naik. Kan enggak hanya tidak kurs saja. Kalau minyak dunia enggak naik kan enggak mungkin juga seperti itu. Saya belum nyampe situ. Enggak, artinya enggak, saya mau, karena itu udah bahaya juga kalau dia ngomong cuma sekedar kurs. Saya katakan tidak peduli dengan harga minyak dunia. Ada, tapi tidak semata-mata. Cukup. Tidak semata-mata. Ya, tapi jangan bilang bahwa enggak ada hubungannya. Ya, buktinya, buktinya. Diterima. Oke, buktinya saat harga minyak turun dulu. Nah, saya ingatkan dulu, Pak Idian. Tahun 2016 ada sistem yang dibikin Pak Jokowi waktu Pak Dirman Said masih Menteri SDM. Itu subsidinya tetap Rp500 per liter. Nah, tiap bulan diumumkan harga minyak. Sehingga subsidi tetap, bukan harga BBM yang tetap. Nah, sehingga ini tidak bisa jebol. Nah, maksud saya mengungkap memori tadi supaya pengambil kebijakan ini bisa juga mengadopsi kembali, itu masih kebijakan Jokowi itu, tapi diubah. Semua itu Anda tuh semua salah, Anda maha benar. Itu selalu semua orang. Gak ada. Memang Anda pernah utuh? Bukan. Dengerin dulu dong. Ya udah. Terus nah, begini. Kalau boleh izin Bang. Enggak. Biar jelas dong bahwa kemudian memang ada beban baru yang harus ditanggung negara untuk memastikan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kita belum, Anda lompat, kita belum nyampe, Anda udah ke sana. Ya, Anda selesaikan dulu. Anda memaksakan pola pikir Anda ke kita, ya itu susahnya. Ya udah, selesaikan dulu. Jadi begini. Nah, sekarang ini apa yang tidak jebol? Saya katakan, tahun 2008 harga minyak $140. Pada saat itu dipilih diajak pilihan dan fraksinya partainya Pak Adian itu betul-betul saya nugaskan orang merekam semua pendapat dia di jalan dimanapun untuk saya dengarkan di ruangan saya untuk mengambil kebijakan yang terbaik. Jadi kalau nanti mau butuh rekaman-rekaman itu masih lengkap di saya. Nah, itu saya termasuk tidak setuju pada saat itu menambah subsidi. Saya di dalam tidak setuju karena saya menyatakan ini udah berat sekali. Tapi saat itu saya katakan tidak dinaikkan karena subsidi. Kenapa? Saat itu pendapatan negara saat itu 1.000 triliun, 990 sekian triliun. Ya. Bayar utang itu 90 sekian triliun bayar utang. Berarti hanya sekitar 10% pendapatan negara dipakai bayar utang. Pokok dan pinjaman. Sekarang pendapatan negara 2.200 triliun. Oke Pak ya, dengan macam-macam kenaikan. Tapi kenapa berat sekali 502 triliun itu? Karena membayar utang itu hampir 900 triliun. Hampir 40% pendapatan negara dipakai untuk bayar utang. Oke? Nah, jadi penyebabnya juga tidak kuatnya karena terlalu besarnya bayar utang. Itu mari kita objektif aja. Saya tidak menyatakan apakah itu utang salah, tapi inilah resiko yang dipilih untuk mengambil kebijakan. Ya, Bang. Ini boleh nggak diralat bahwa pembayaran hutang kita 2022 ini 400 triliun. Nanti akan naik lagi tahun depan. Pak, itu nah, bunganya. Bunganya Pak. Ya, bukan. Itulah yang dibayarkan. Bunganya. Bapak ini totalnya tahun ini 851 triliun ditambah dengan pokok. Nah, tolong Bu Adian, tugas saya sekarang tuh bukan tugas. Panggilan hati saya adalah meluruskan hal-hal yang dibungkus dengan kata-kata indah supaya publik paham. Itu yang saya lakukan. Seperti saya katakan, tiap saat menyatakan lelang sun. Itu bukan, bahasa dasarnya adalah menambah utang.
supaya publik paham. Nah, tadi saya agak was-was juga dengan titik berat sekarang seakan-akan bantalan bansos ini jalan keluar. Saya ingin mengatakan subsidi sudah hampir semua pihak menyatakan yang anti subsidi, tapi nanti berubah lagi pendapatnya. Bahwa ini adalah candu. Sehingga kalau dicabut susah. Tapi jangan usah didengarkan dulu, nanti berubah lagi kalau ini. Bansos lebih parah lagi tuh. Kalau itu terus menjadi prioritas, bansos itu, maka itu kita melepaskan candu dari subsidi menjadi narkoba bansos. Yang saya was-was. Jadi mohon benar-benar jangan ini jadikan solusi untuk kesejahteraan rakyat. Bansos itu adalah hanya untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang tercecer atau kalau di statistik itu pencilan dari populasi yang tertinggal. Itu bansos. Nah, itu saya pikir. Jadi menurut saya setuju. Tapi dengan masifnya bansos sekarang, masif sekali, itu menurut saya kita harus hati-hati, ya Pak ya. Jadi saya menghindari sama sekali itu. Karena begini juga, ya spanduk itu masih lengkap lah. Janganlah meracuni rakyat dengan bansos dan BLT. Itu jadi menurut saya konsisten lah, pakai itu aja. Saya sepakat kata-kata itu. Ini Bang, kan harus situasi ya. Kemarin juga sebelum corona, bansos kan nggak ada juga banyak-banyak. Sekarang karena ada kondisi corona mau nggak mau bansos. Jadi ini sebenarnya lebih kepada untuk menjaga daya beli rakyat di bawah. Kalau yang rakyat terbawah terjaga daya belinya, maka itu akan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Itu aja sebenarnya. Jadi bukanlah, kan tadi misalnya tambahan tadi misalnya BLT 24 triliun dan sebagainya itu kan karena kondisi naik BBM. Kalau nggak sih nggak. Nah, pertanyaannya adalah apakah bansos itu tepat sasaran? Survei barusan yang dirilis ya kemarin itu 53 responden menjawab bahwa bansos itu tidak tepat sasaran. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kemudian bansos bisa mendongkrak daya beli masyarakat? Saya sependapat harus hati-hati dengan bansos ini. Karena kemarin bansos itu memakan korban. Dan korban itu bukan orang biasa. Korupsi. Ya kan? Nah, karena dugaan korupsi. Oleh karena itu saya katakan bahwa ini harus hati-hati. Dan yang menarik Bung Arya, survei itu juga mengatakan mereka responden itu lebih suka negara berutang daripada mencabut subsidi. Kira-kira begitu. Jadi mereka melihat daripada subsidi dicabut atau dikurangi, mereka pilih negara berutang. Itu saya nggak tahu apakah responden menjawabnya seperti apa. Tapi itulah. Nanti yang teriak-teriak itu. Nah, maksud saya itulah dalam kondisi hari ini ya responden kemudian melihat bahwa kalau kemudian subsidi dicabut atau kemudian dikurangi akan menambah beban sosial bagi mereka. Karena itu ya berutang aja lah kalian, kira-kira begitu. Jadi saya pikir begini, ini kan saya mengikuti panjang ini. Jadi saya mengikuti selalu menyatakan begini. Ngapain sih saya duduk mikirin utang? Kita kan yang membayarkan pemerintah. Nah, melalui forum ini saya mengingatkan masyarakat bahwa karena utang makin besar seperti ini, maka ruang fiskal semakin sempit. Ruang fiskal makin sempit, maka proses pemilihan kebijakan. Sebenarnya kalau ruang fiskal luas, tidak serumit ini menghadapi kenaikan ini. Kalau ruang fiskal masih ada, ruang fiskal memang sepaham nggak ada Pak. Udah ini Bang. Nah, terakhir, ini janganlah suka mengeluarkan istilah-istilah yang gampang dipatahkan. Contoh begini, istilah Presiden sendiri menyatakan terjadi pengalihan dana subsidi. Saya banding tanya, yang mana yang dialihkan? Kan nggak ada yang dialihkan. Yang terjadi benar Bapak, disiapkan anggaran bantalan. Bukan pengalihan subsidi gitu loh. Nah, supaya publik ini akal sehat kita tetap jalan. Nah, publik paham bahwa sebenarnya angka berapa yang bantuan 24,1 triliun itu sebenarnya bukan itu adalah pajak, kenaikan pajak karena kenaikan harga BBM yang dibayar oleh pembeli BBM itulah yang dari tambahan pendapatan negara. Jadi tidak ada tambahan APBN itu. Itu karena naik BBM, maka naik pajaknya, maka pajak itu dibawa. Jadi yang bayar bantalan sosial itu adalah pembeli BBM. Jadi pembeli BBM dua kali berkorban, membeli mahal. Dan Bang, nggak bisa gitu Bang. Abang harus tahu bahwa APBN kita itu pajak kita itu bukan dari pajak A untuk ditempatkan untuk paham A. Saya, gitu, Bang. Ini Abang seakan-akan. Saya paham tapi Abang kan dilamar di kementerian, di pemerintahan. Jadi nggak ada yang, tapi nggak bisa juga bilang bahwa ambil sini nggak ada. Betul. Nggak bisa gitu, karena kita tahu bahwa kita ini bukan seperti sistem pajak jalan untuk bangun jalan. Pajak ini jangan. Itu bisa. Menurut saya tapi jangan juga dibelokkan seakan-akan ada tambahan anggaran. Ini banyak manipulatif ya. Coba kita cek sama-sama. Anda juga manipulatif menyatakan ada tambahan anggaran. Ini ada teman-teman juga dari DPR. Kita sampai di sini. Nggak boleh.